Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob, si Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, pada video kali ini, saya akan coba berbagi dengan video berjudul Kesalahan Mindset Trading Berbuah Petaka, di mana bulan ini yang telah memasuki bulan keempat dari kenaikan IHSG kita, terjadi peristiwa yang kurang enak, khususnya untuk rekan-rekan yang masih baru masuk di dalam trading saham ini, di mana mulai banyak saham-saham yang turun auto reject bawah selama berhari-hari, lebih dari 3 hari. Di mana biasanya yang sebelumnya dulu, sebelum kenaikan ini, yang terjadi adalah maksimal 2 hari, besok sudah mulai rebound, dan yang kali ini terjadi di luar kebiasaan. Dan juga sudah mulai muncul teriakan-teriakan dari newbie di pasar saham, di mana mengalami nyangkut. Nah, yang pertama, yang paling penting di dalam trading di bursa saham, yang paling penting kita akan mencoba melihat yaitu sumber dana. Di mana sumber dana ini paling ideal yaitu uang dingin, di mana uang tersebut tidak kita pakai atau tidak kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari, sehingga tidak membuat kita menjadi panik dan bingung ketika kita melakukan transaksi beli dan jual saham. Nah, di sini jelas kita tidak bisa menggunakan hutang, baik hutang kepada sekuritas yaitu menggunakan margin, ataupun kita hutang ke pihak yang lain, baik ke bank atau ke pinjol, juga tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena apalagi bila kita masih baru atau newbie di dunia saham, hal itu sangat disarankan tidak dilakukan. Demikian juga bila kita melihat di luar sana seperti bisnis-bisnis di yang lain, kita juga apabila kita masih baru dalam merintis bisnis, kita juga tidak disarankan untuk langsung mengambil hutang, karena itu akan secara psikologis menekan kita, sehingga akan membuat kita tidak bisa berpikir dan bekerja dengan maksimal. Nah, selain itu, kita juga harus memikirkan dana yang nanti kita masukkan itu adalah berapa persen dari total aset kita, di mana itu termasuk tabungan, deposito, reksadana kalau punya, dan kemudian juga nilai aset rumah, dan segala hal yang semua aset yang kita miliki harus kita jumlah, dan kita harus memikirkan berapa persen yang akan kita taruh di saham. Nah, ini kita harapkan untuk yang baru masuk di bursa, jumlah dana yang dimasukkan ke bursa agar tidak terlalu besar. Nah, untuk permulaan mungkin bisa 10-20% dari total aset masih bisa dilakukan. Apabila sudah mendekati ke 40 dan 50%, itu akan sangat beresiko. 40-50% dari total aset itu akan sangat beresiko, karena hal itu akan menekan kita secara psikologis, dan itu tidak bisa membuat kita lebih maksimal di dalam memanfaatkan
peluang-peluang yang ada di trading saham ini. Nah, kemudian seperti yang terjadi yang sempat viral, yaitu banyak ada orang yang memasukkan tabungannya ke dalam bursa saham, dan itu menggunakan bukan uang dingin tapi uang yang nanti dibutuhkan, dan kebutuhannya itu pun untuk jangka sangat pendek sekali, dan itu sangat menyalahi dari tujuan dari masuk ke entry ke saham. Jadi misalnya ada yang memasukkan uang yang ternyata digunakan, keuntungannya nanti yang bila didapat akan digunakan untuk kuliah. Atau juga uang ini ada yang mengambil uang arisan dari orang lain dimasukkan ke saham. Atau juga uang untuk kebutuhan contohnya nikah atau hal-hal yang sifatnya urgent dan istilahnya tidak boleh sampai rugi. Nah, padahal di saham kerugian itu adalah bagian dari resiko yang harus kita alami, dan kita tidak mungkin selama bertransaksi tidak mungkin tidak mengalami suatu kerugian. Dan itu harus dipahami benar-benar sebelum kita memasukkan dana kita ke saham. Dan terutama untuk yang baru masuk atau pemula, semisal memiliki dana setelah dihitung-hitung, nah dana yang ada misalnya ada 100 juta. Harusnya karena tidak memiliki suatu pengalaman di saham, harusnya kita mencoba lebih dulu tes apakah kita bisa cocok atau tidak di saham ini. Jadi misal dana 100 juta kita boleh misal memasukkan 10 atau 20 juta lebih dahulu, sambil mencoba meraba-raba akankah kita bisa mengikuti flow di saham. Nah, setelah berhasil, barulah kita mulai perlahan-lahan meningkatkan dana yang kita masukkan dengan menambah secara bertahap sampai akhirnya semua dana yang kita budgetkan bisa masuk di rekening saham kita. Berikutnya, kita akan melihat yaitu faktor psikologis, di mana hal ini terjadi di trader-trader yang baru masuk di dunia saham. Yaitu kita ketika masuk ke dalam kita akan membeli suatu trade, kita beli. Nah, fokus kita hanya ke profit. Jadi kita tidak memikirkan atau bahkan memahami adanya suatu resiko nanti ketika harga ternyata posisi kita melawan dari market, bisa jadi bukannya untung, malah kita mengalami namanya suatu kerugian. Dan di mana bila sudah terjadi resiko itu turun, nah trader yang masih baru ini tidak siap menerima resiko, dan di dalam pikirannya dia melakukan denial, tidak mau merealisasikan kerugian tersebut, dan malah berusaha mencari pembenaran, mencari fundamental atau yang lain, atau bahkan bertanya ke orang yang dia anggap sebagai senior supaya dia ada pembenaran, supaya bisa menahan posisinya walaupun posisinya rugi. Nah, berikutnya itu ketika sudah membeli, jadi biasanya pembelian ini apalagi terpancing akan adanya suatu news atau rumor. Nah, ketika dia akan masuk, dia tidak memiliki suatu bayangan target, jadi istilahnya pasrah dengan
market. Jadi istilahnya ketika dia naik, ketika harga itu benar naik, dia pun juga diam karena karena kadang mengharapkan keuntungan yang muluk-muluk ya, yang besar misalnya di atas 50% atau 100% dengan tidak memikirkan di posisi mana atau di fase mana dia entry di market dan apakah masihkah fase ini bisa berlanjut terus. Dan kemudian ketika dia turun pun dia seakan tidak memiliki target atau batasan ketika dia harus keluar dari market dan sibuk, bahkan ada yang sibuk mencari pembenaran karena dia mendengar atau membaca ada seseorang trader senior yang mengatakan ini saham sangat bagus sekali dan masih berprospek ke harga contohnya ke 4.000, 5.000, bahkan ada yang semakin ngawur impiannya yaitu wah saham A bisa sampai ke 10.000 padahal harganya masih di 2.000 dan 3.000. Jadi hal ini akan sangat berbahaya karena di saham ini juga sama halnya seperti bisnis yang lain, kita harus menetapkan target dan kita juga nanti menetapkan target jual kita, target profit kita, dan juga kita harus memikirkan bila mana tidak berhasil terjual, kita harus memikirkan langkah antisipasi atau contingency plan supaya barang kita bisa terjual dan masih untung walaupun untungnya berkurang ya. Sedangkan nanti ketika masih ternyata ekspektasi kita tidak terjadi dan malah market berbalik arah, kita juga harus menyiapkan punya langkah untuk mengantisipasi itu ataukah dengan siap untuk cut loss. Nah, dan satu lagi yang paling penting ketika masuk ke dalam dunia saham dan kita niatnya bukan cuma main saham, tapi kita ingin bisnis di saham ini. Nah, ini satu pedoman yang saya pegang yaitu kita harus melakukan beli yaitu saat ketika harga saham mau naik dan jual saat ketika saham itu mau turun. Dan yang lain lagi yaitu kita harus membeli saham itu tuh sebelum harga naik tinggi. Bukannya sebaliknya, yaitu beli saat sudah naik, terus kita terpompom oleh banyaknya influencer di luar, baik di Telegram atau di sosmed yang lain, dan kita terpancing masuk tanpa memperhitungkan bahwa saham tersebut sudah naik. Misal naik, misal ada saham A, kemarin dia naik 10-12%, dan pada hari ini begitu buka dia langsung naik dan kita terpancing ikut naik padahal harga yang kita entry beli udah naik sekitar 20%. Nah, yang paling membingungkan, kenapa berani dan kita bakal jual di berapa padahal harga sudah naik tinggi dan ternyata benar ketika penutupan sorenya harga market berbalik arah dan turun, yang terjadi yaitu ujung-ujungnya nyangkut. Jadi ada banyak, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan apalagi bila kita sudah masih baru di market di saham. Ya, hal ini menurut saya sangat penting dipahami. Nah, berikutnya masuk ke hal yang lebih mendalam, yaitu analisa teknikal dari suatu saham. Nah, hal ini sangat penting harus kita pahami karena tanpa kita memahami ini akan susah sekali dan kita akan sangat rentan di mana kita bakal masuk, bisa jadi kita masuk ya entry di saat
fase tren ya, tren yang salah, dan kita menargetkan harga yang salah, dan proyeksi kita ke depan untuk saham ini bisa juga kita membuat kita melakukan entry di posisi kita salah. Nah, pertama kita akan melihat tren. Nah, untuk melihat tren, nah, untuk posisi yang paling bagus yaitu posisi yang uptrend seperti ini. Posisi uptrend. Yang biasanya kita bisa mengambil di pantulan-pantulan di uptrend channel bagian bawahnya. Nah, kedua ini ada uptrend, dan kemudian setelah uptrend biasanya peralihan menuju downtrend dia akan coba bergerak sideways. Nah, kalau kita nyangkut dari posisi uptrend begini dia berubah sideways masih mending. Nah, yang paling berbahaya yaitu kita entry ketika sudah fasenya itu di sideways, dan ketika dia break support di bawah ke bawah, membuat low yang makin rendah, kita tidak siap menerima risiko bahwa kita itu harus cut loss. Itu akan sangat berbahaya karena kadang-kadang kita sangat susah untuk merealisasikan untuk yang baru entry, ini akan sangat susah untuk merealisasikan keuntungan karena prinsipnya kerugian yang belum direalisasikan itu bukan kerugian. Nah, padahal suatu kerugian ini kalau sahamnya itu berhari-hari bahkan berbulan-bulan tidak naik, padahal kita juga akan sangat terganggu kehidupan kita yang lain, di kehidupan kita yang akan terganggu. Misal masih kepikiran, kadang-kadang kalau turunnya dalam banget kita bisa malam tidak bisa tidur, dan itu hal yang kurang bagus menurut saya. Nah, kedua kita harus paham kita entry atau masuk ya di fase yang mana. Nah, kita harus memahami saham ini berada di fase yang mana sehingga kita bisa memperhitungkan akankah kita ini melakukan fast trade atau kita harus bisa melakukan swing trade atau kita beli dan hold. Nah, ini kita harus memahami yaitu yang disebut yaitu Elliott Wave. Nah, ini saya akan coba bahas cuma sekilas yaitu posisi yang paling menguntungkan di fase kenaikan ya menurut teori Elliott Wave yaitu ketika kita masuk di fase yang kedua atau minimal kita break dari wave pertama. Nah, ini yang paling di sini ada keuntungan yang paling kenaikan yang paling tinggi, dan kemudian masih ada peluang lagi ketika dia masuk di wave keempat. Nah, di wave kelima ini kadang bisa tinggi atau bisa dia cuma mentok sampai nggak bisa menembus di puncak wave ketiga. Dan ini agak cukup riskan kita masuk di sini. Walaupun yang paling berbahaya kita masuk di wave A ini. Nah, kalau kita salah memprediksi atau salah memperhitungkan di fase yang ini akan cukup berbahaya karena dia naik dan tidak bisa break high dan malah dia lanjut turun lagi dan lebih dalam lagi. Karena dia tidak bisa membuat kenaikannya tidak bisa lebih tinggi dari puncak wave kelimanya. Dan ini akan hukumannya parah karena dia akan drop sangat dalam. Apalagi kalau ditambah market juga berat atau jelek, ini akan memperdalam penurunan di wave C ini. Nah, untuk tren kita harus memahami dia berada di uptrend, sideways atau downtrend. Jadi itu akan membantu kita memutuskan kita akan fast trade. Tentunya pasti kita ambil keuntungan cuma bisa 2 atau 3 atau maksimal 5. Nah, ketika di swing, berikutnya di Elliott Wave ini kita bisa membantu memperhitungkan juga fast trade atau kita swing. Ya, bila swing kita bisa mengambil range-nya apabila market juga mendukung seperti yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Kita bisa mengambil bahkan 10, 20 bahkan lebih. Nah, yang penting kita memahami dulu di mana kita akan beli itu di fase yang mana.
Nah, berikutnya ada indikator ya. Nah, indikator ini yang paling umum yaitu kita menggunakan moving average atau rata-rata 5 hari, 20 hari, dan 50. Nah, kadang-kadang untuk jangka menengah kita pakai 100, atau untuk jangka panjang kita menggunakan moving average 200. Dan juga ini ada indikator yang lainnya, yaitu stokastik. Dan juga ini ada indikator MACD, ya, dimana bisa digunakan untuk indikator beli atau jual ketika dia cross ke atas atau golden cross. Ini ada potensi dia naik, ini naik. Ini ketika dia dead cross ada potensi turun, dan ini akan golden cross lagi, dia naik lagi. Dan ini sekarang, nah ini KF dia dead cross kembali, jadi tertekan jual terus. Nah, indikator ini juga harus kita pelajari karena ini akan ikut membantu dalam proses untuk pengambilan keputusan, baik beli atau jual. Nah, berikutnya yaitu pola candlestick. Nah, candlestick dan pola-polanya. Ini misalnya, nah untuk polanya ya. Nah, polanya ini seperti ini. Nah, ini untuk ketika perubahan naik ke sideways atau ke downtrend, biasanya terjadi akan polanya descending triangle, di mana high-nya, ketinggian high-nya makin lama makin rendah dan dia break. Nah, ini banyak sekali yang sekarang ini dia break support bawah ya. Dan kemudian ada rising wedge, nah, di mana pergerakannya semakin menyempit dan kemudian dia break uptrend channel bagian bawah. Nah, ini juga sekarang mulai banyak terjadi, dia banyak harga saham yang turun secara drastis ya. Nah, sedangkan untuk candlestick-nya sendiri, nah ini seperti ini, candle-nya yang full body warna putih berarti dia naik. Nah, biasanya kalau full yang besar seperti ini dinamakan candle Marubozu, atau candle yang ada kepala head-nya nih panjang, shadow-nya panjang ke atas, space shadow ke bawah, dan body kecil, biasa kadang disebut candle spinning top. Dan banyak nama-nama candle yang lain. Nah, untuk tren, baik tren, indikator, dan pola-pola, nah, ini akan membantu kita untuk meningkatkan yang namanya ketepatan waktu beli. Karena ketepatan waktu beli atau timing kita masuk ke market itu adalah sangat penting. Bahkan lebih penting daripada fundamental saham tersebut. Nah, di dalam technical kita walaupun saham tersebut fundamentalnya sebagus apapun, tapi kalau timing kita beli atau ketepatan waktu beli kita salah, atau kita salah mengidentifikasi di mana sampai mana fase saham ini terjadi, itu akan sangat berakibat fatal. Nah, contoh kita masuk di KF di harga yang sekarang, nah ini 7.000, 6.000 turun terus. Sekarang bahkan sudah hari ini turun kembali jadi 6.000. Nah, ini akan sangat berbahaya, dan walaupun dia prospek bagus atau apapun alasan fundamental itu seakan tidak ada artinya bila timing kita beli salah. Nah, jadi yang di saham terjadi, dan juga lebih bagus atau lebih baik waktu kita beli, ya kita tepat waktu membelinya dan fundamental saham itu jelek, daripada kita membeli saham fundamental yang bagus namun kita entry di timing yang salah, karena sama saja. Nah, berikutnya yang penting juga yaitu kita harus memahami money management, yang di dalamnya ada kita sebut trading plan, yaitu entry plan kita akan masuk di harga berapa, dan juga kita akan keluar di harga berapa, dan juga bagaimana cara kita merealisasikan keuntungan dan
bagaimana kita harus siapkan langkah antisipasi bila ternyata kita mengambil posisi yang salah dan melawan dari market, dan ketika kita berharap harga naik, nih harga malah bergerak turun. Nah, kita harus menyiapkan langkah untuk meminimalisir risiko, yaitu dengan melakukan cut loss. Nah, selain itu juga yang terpenting dalam money management, kita harus memikirkan sizing, yaitu mengatur berapa besar setiap saham yang kita, jenis saham yang kita beli, berapa besaran yang harus kita beli. Jadi kita dari awal sudah mengatur, oh saya mau mendiversifikasi sebanyak 5 atau 8 saham. Jadi tinggal membagi dana yang tersedia dibagi 8, dan kita stabil konsisten membeli 1/8 dari dana kita untuk satu saham. Jadi tidak bisa kita serta-merta langsung hit all in di satu saham, bahkan dengan margin, karena saya sangat yakin sekali dengan saham A ini bakal naik karena alasan A, fundamental A, dan ada orang yang, atau trader yang lain yang mengatakan ini bagus, pasti naik. Nah, kan yang harus disadari di saham itu tidak ada kepastian 100%, tidak ada. Jadi dan juga jangan percaya kepada orang-orang yang dimunculkan, di blow up ke publik bahwa orang ini, si A, investor A ini membeli saham ini pasti bagus sekali dan pasti naik. Nah, biasanya ketika muncul seperti itu, lihatlah di mana sekarang harganya itu di fase yang mana, sambil kita melihat, oh ini IHSG sudah naik 3 bulan. Di bulan pertama, Oktober, November tidak ada suatu, tidak di blow up. Nah, ketika sudah masuk November, Desember, bahkan ini Januari, muncul ya influencer yang memuncul, oh beli. Nah, lihatlah harganya di mana. Nah, kalau biasanya harganya sudah di pucuk, jadi sudah naik kisaran bahkan 100%, 200%. Nah, di blow up, oh saham ini bagus, masih bisa naik lagi, masih bisa naik. Nah, itu nah, ketika muncul seperti itu, nah, sangatlah berbahaya. Karena ketika banyak orang yang tahu, harga pasti dipastikan tidak akan bisa naik. Kebanyakan malah turun, ya, seperti itu terjadi sekarang ini. Nah, ini contohnya baru terjadi di bulan Januari atau bulan keempat dari kenaikan IHSG. Nah, di bulan-bulannya sebelum tidak pernah terjadi. Biasanya maksimal ARB atau reject bawah biasanya 2 kali, hari ketiga naik. Nah, ini kita lihat seperti IRA, dia udah ARB 4, nah hari ini ARB lagi 5 hari sudah auto reject bawah. Jadi retailer yang nyangkut di atas tidak diberikan kesempatan untuk keluar sama sekali. Nah, kita lihat dari harga tertinggi dia udah turun 36%, dan dari harga penutupan auto reject atas yang terakhir ini sudah turun 25%. Nah, terjadi mulai dari bulan Januari ini terjadi suatu perubahan di market, di mana ARB-nya bisa berhari-hari, bahkan lebih dari 2 hari ini, bahkan 5 hari. Nah, kalau besok ARB lagi, bisa jadi IRA, KF, INAF hari yang ke-6. Ini sangat luar biasa, di mana para market maker-nya mulai menurunkan harga setelah sukses berjualan di harga atas kepada para retailer. Nah, ini market maker-nya langsung membanting harga dan menghancurkan harga tanpa memberi kesempatan untuk retail keluar. Kalau bahkan tadi sempat bisa keluar, namun kerugian banyak, dan banyak pula retailer yang tidak bersedia merealisasikan kerugiannya. Nah, kalau sampai retailer ini tidak mau melepaskan sahamnya, ada kemungkinan harga kembali turun. Nah, karena bila terjadi para retailer yang nyangkut cut loss, bangkitan cut loss, ada kemungkinan harga akan ditarik naik. Ini IRA sama ya, untuk farmasi dia turunnya sangat jelek sekali ya. Ini bisa dibandingkan dengan di bulan kemarin Desember juga turun, namun turunnya kita lihat ARB-nya cuma hari kedua ARB. Nah, besoknya sudah rebound. Nah,
Beda dengan sekarang, 2 ARB, 3 ARB, 4 ARB, bahkan hari kelima pun masih auto reject bawah. Jadi benar-benar banyak kriteria yang kalau terjebak akan sangat susah sekali untuk keluar. Nah, untuk yang terakhir, pesan saya untuk rekan-rekan yang masih baru di dunia saham, baiklah bila sekarang ini memiliki mindset yang salah, nah ini bisa diperbaiki untuk kedepannya. Nah, terutama prinsip bahwa kita ini di saham kita tuh harus membeli ya sebelum dia naik tinggi. Jadi kita membeli dan jangan juga kita membeli sebelum dia mau naik. Nah, itu akan masa penantian bisa panjang. Jadi yang paling ideal itu beli saat mau naik dan kita jual saat mau turun. Nah, untuk bisa mendapatkan bisa mendapatkan ketepatan waktu beli ini memang membutuhkan pengalaman, tidak serta merta kita langsung jadi hebat. Ya, hebat ketika bullish, bahkan even monkey can make money. Nah, nih. Jadi ketika market sudah bergejolak seperti ini, nah ini sangat penting bahwa seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi beli saat mau naik, jual saat mau turun. Jadi yang patut dan sangat harus dihindari yaitu baru membeli suatu saham ketika dia sudah naik tinggi. Ini hal itu akan sangat berbahaya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu meningkatkan kemampuan untuk lebih berhasil di bisnis trading saham ini. Terima kasih.